Ah, yes. Well, looky here, ah, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf in sheep's clothing. 'Cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. Masa remaja adalah perjalanan panjang mencari jati diri. Di sini, setiap individu berusaha menemukan siapa mereka sebenarnya dan peran apa yang akan mereka mainkan dalam hidupnya. Dalam teori psikologi Carl Erik Erikson, fase ini disebut sebagai fase mencari identitas versus kebingungan identitas. Kali ini kita akan menyaksikan kisah Arifah dan Rizka, dua remaja yang berbagi latar belakang keluarga yang sama, yaitu perceraian. Namun, dukungan yang mereka terima sangatlah berbeda jauh, dan itu mempengaruhi kepercayaan diri mereka dalam menentukan jalan hidupnya. Apa yang akan mereka temui dalam perjalanan ini? Saksikan kisahnya. Saya belum tahu, Bu. Saya takut salah milih. Jangan nggak punya cita-cita kali. Kerjaannya cuma makan sama tidur doang. Iyalah, biar tadi dia diam terus kayak gak ada tujuan. Bu, dia mah gak usah ditanya, Bu. Dia mah cuma numpang duduk. Semua orang pasti mempunyai cita-citanya, baik lomba ataupun cepat. Suatu saat pasti semua orang mempunyai cita-cita yang akan bisa dicapainya. Rizka, aku pernah melihat kamu menggambar. Gambar kamu sangat bagus. Apakah kamu tidak ada keinginan untuk menjadi seorang seniman atau pelukis? Saya suka menggambar, Bu, tapi saya takut orang-orang gak suka sama hasil karya saya. Tidak apa-apa, Rizka. Seorang seniman pun pasti pernah mengalami keraguan untuk memulai dari hal tersebut. Iya, Rizka, aku setuju banget sama ibu. Gambarmu keren banget tahu. Kamu pasti bisa kok. Kamu berusaha dan percaya diri. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Arifah. Saya akan coba lebih percaya diri. Suasana malam yang hening, ruang tamu terlihat sederhana dengan dinding yang dipenuhi beberapa bingkai foto keluarga. Lampu ruangan memberikan cahaya hangat, tetapi suasananya terasa dingin. Teguh duduk di lantai dengan laptop di depannya, sibuk dengan laporan pekerjaan. Di lantai itu juga Rizka duduk bersila, memegang pensil dan buku sketsa. Ia mencoba menyelesaikan sebuah gambar, tetapi gerakannya terlihat ragu. Detak jam dinding terdengar pelan, mempertegas keheningan. Rizka, kamu sedang ngapain? Belajarnya sudah selesai belum? Jangan coret-coret seperti itu terus. Aku sedang menggambar ya. Tugas sekolah sudah selesai dari tadi sore. Gimana tuh, Dengar Rizka, ayah gak pernah kamu larang untuk menggambar, tapi ayah ingin kamu tahu mana yang menjadi prioritas. Mau jadi apa nanti kamu besar kalau sekarang coret-coret seperti itu terus?
Aku suka menggambar ya. Aku mau jadi desainer atau enggak ilustrator. Desainer, ilustrator. Kamu pikir pekerjaan seperti itu bisa bikin kamu sukses, Rizka? Rizka, hidup ini gak semudah itu. Lihat ayah sekarang, Rizka. Ayah bekerja keras untuk menafkahi hidup kita. Ayah cuma tidak mau kamu hidup susah nanti. Ayah ingin kamu terjamin masa depan ini. Ayah cuma gak mau kamu susah, nak. Ayah cuma tahu kamu anak pintar. Fokus sama pelajaran. Kalau mau berhasil, kamu harus disiplin. Jangan buang waktu untuk hal yang tersebut. Ayah cuma mau yang terbaik untuk kamu, nak. Aku cuma mau jadi diriku sendiri. Apa itu salah? Riri, apa kamu sudah tidak memperhatikan keluarga ini? Anak kita itu butuh perhatian kamu. Tidak, kamu sibuk hanya untuk di majalah atau di layar kaca. Tapi Mas, aku juga punya hak untuk menjalani hidup, untuk menjalani impianku, agar hidupku mandiri, agar tidak tergantung ke kehidupan kamu. Impianmu itu alasanmu meninggalkan Rizka sendirian. Kamu tahu gak, Rizka itu selalu mempertanyakan kapan bundanya pulang. Terlalu sibuk untuk aku telepon. Kamu selalu menyalahkanku, Mas. Padahal yang kamu tahu, aku selalu menjaga keseimbanganku. Kalau ini tidak terjadi, mungkin aku sudah kehilangan diriku sejak lama. Dan karena alasan seperti itu, kamu selalu keluar dari rumah. Perlu kamu ketahui, Riri. Rizka itu perlu perhatian kamu. Bukan kamu di luar sana sibuk menjalani karir kamu. Aku lelah, Mas. Kamu selalu nuntut ini itu buat aku. Sedangkan kamu sendiri, kamu tidak mau berubah. Jadi solusimu pergi memisahkan dengan Rizka. Wah, kamu hebat. Lebih mementingkan karir daripada keluarga. Mas, kurasa kita sudah tidak ada kecocokan lagi. Perceraian mungkin adalah jalan yang terbaik untuk kita. Kamu tahu apa yang kamu katakan ini akan menghancurkan Rizka. Rizka ini masih terlalu kecil untuk memahami semua ini. Maafkan Bunda, Nak. Bunda sayang kamu. Jadi ini keputusan kamu, ha? Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu akan menghancurkan Rizka. Ah! Cewek semua cewek sama aja. Semuanya sama aja. Nah, udah siap belum? Ayo cepet, kamu kan ada presentasi hari ini. Ya bentar Umi, aku sudah latihan kok. Hari ini kan membahas tentang menjaga lingkungan sekitar. Aku yakin bakal melakukan yang terbaik untuk hari ini. Benar, nak. Kamu kan selalu melakukannya dengan baik. Kamu kan selalu melakukannya dengan serius. Yang terpenting, nikmati prosesnya. Tapi betul, nak, kalaupun ada yang salah, itu bagian dari proses belajar. Umi yakin teman-temanmu pasti bakalan kagum sama proses cara kamu menyampaikan presentasi. Ya kan Umi? Iya, nak. Ayo, yuk. Aku beruntung deh punya Abi dan Umi yang selalu mendukungku. Padahal teman-temanku bilang kalau punya orang tua yang bercerai itu sulit. Umi dan Abi memang berbeda, tapi kami selalu sepakat dalam satu hal, selalu mendukungmu apapun yang terjadi. Dengar, nak. Kami berpisah bukan berarti berhenti menjadi orang tua. Kami akan selalu mendukungmu apapun yang terjadi. Umi setuju dengan pendapat Abi, nak. Meskipun kami tidak hidup sebagai suami istri, tapi kami akan memastikan bahwa kamu akan tumbuh dengan baik dan bahagia.
Makasih Abi, Yumi. Aku jadi gak takut buat mencoba hal-hal yang baru karena kalian percaya padaku. Lampu ruang keluarga remang-remang. Kedua hati mereka terasa berat. Namun mereka tahu percakapan ini harus dilakukan. Aku masih nggak ngerti. Kita udah mencoba bertahan selama ini. Apa ini benar-benar satu-satunya jalan? Kita sudah berbicara ini berkali-kali. Kita sudah tidak lagi saling melengkapi. Setiap hari sudah seperti perjuangan untuk terlihat baik-baik saja. Padahal kenyataannya kita hanya menyakiti diri sendiri. Tapi gimana dengan putri kita? Dia masih berusia 7 tahun, Mas. Dia nggak akan ngerti kenapa kita harus berpisah. Ini bukan tentang menyerah. Ini tentang bagaimana kalau kita lebih baik menjadi teman. Sebagai orang tua Arifah, aku tak mau dia melihat kita terus berdebat, apalagi pura-pura bahagia. Kalau ini benar-benar keputusan kamu, aku hanya punya satu syarat. Katakan apapun itu. Arifah harus tetap memiliki orang tua yang lengkap. Tidak peduli apapun yang terjadi di antara kita, dia tidak boleh merasa kehilangan Abi ataupun Umi. Kamu harus tetap ada untuknya. Hadiri semua momen pentingnya, dukung semua apa yang dia cita-citakan, dan yang terpenting kita harus menjaga hubungan tetap baik demi dia. Kamu benar. Kita akan melakukan ini bersama. Dia harus tahu bahwa kita akan selalu ada untuknya, walaupun kita tidak lagi tinggal bersama. Aku harap ini keputusan yang benar. Demi Arifah, aku akan mencoba menerima ini. Ya Nat, itu karena kamu hebat. Kamu pantas untuk percaya diri. Abi bangga padamu, Nat. Umi juga bangga, Nak. Kamu inget gak, waktu kecil kamu sering bilang bahwa kamu ingin jadi pemimpin masyarakat. Sampai sekarang pun semangat itu masih ada di kamu. Iya Umi, aku memang suka mengatur kegiatan yang bermanfaat. Itu karena kalian selalu bilang padaku bahwa aku akan selalu bisa. Terima kasih Abi Umi sudah mengantarkan aku ke sekolah. Sampai nanti, bye-bye. Semangat, Nak. Dukungan yang konsisten dari kedua orang tua Arifah meskipun mereka sudah bercerai memberikan pondasi yang kuat bagi kepercayaan dirinya. Sikap demokratis dan saling mendukung di antara Bayani dan Fadil menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan stabil bagi kehidupan Arifah. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa Arifah mampu untuk tumbuh menjadi anak yang optimis dan berani menghadapi tantangan. Kisah tadi mencerminkan teori psikologikal Erik Erikson, khususnya pada tahap identitas versus kebingungan identitas yang biasanya dialami pada awal tahap masa remaja. Pada tahap ini, individu berusaha menemukan siapa dirinya dan bagaimana ia ingin dilihat oleh dunia. Dalam perjalanan ini pula, dukungan dari orang tua sangatlah penting dan krusial. Arifah yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang dari Bayani dan Fadil sebagai orang tua mendapatkan rasa percaya diri dan dukungan emosional yang konsisten meski mereka telah berpisah. Komitmen mereka untuk tetap hadir membantunya membangun identitas yang kuat, membuatnya optimis dan percaya pada kemampuannya untuk menghadapi dunia. Sebaliknya, Rizka yang menyaksikan perpisahan Teguh dan Riri
dalam suasana penuh konflik mengalami kebingungan identitas yang lebih mendalam. Ketidakhadiran ibunya dan pola asuh otoriter dari ayahnya lah menyulitkan Rizka untuk menemukan siapa dirinya. Ia merasa terbebani oleh konflik masa lalu yang tidak akan terselesaikan, membuatnya pencarian jati diri lebih sulit dan penuh dengan tantangan. Dari kedua kisah ini, kita memahami betapa pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak melewati fase ini. Orang tua yang memberikan dukungan emosional dan keamanan akan membantu anak membangun identitas yang stabil, sedangkan konflik yang tidak teratasi dan ketidakhadiran emosional dapat meninggalkan anak dalam kebingungan yang berkepanjangan. Erikson mengajarkan bahwa hasil positif pada tahap ini adalah identitas yang kuat hanya bisa dicapai ketika anak merasa diterima, didukung, dan diberi ruang untuk menjelajahi siapa dirinya. Bayani dan Fadil mewujudkan dukungan ini, sementara Teguh dan Riri menunjukkan bagaimana ketiadaan hubungan yang sehat dapat menjadi penghalang bagi perkembangan anak.